Ketika kalian mondok di sini, insya Allah kalian akan apa? Ilmu didapat di sini, iman melekat, bermanfaat di masyarakat, dan bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan semuanya ini ya. Kebetulan ini hari apa, Pak? Di sini kita Hari Senin. hari Senin ya. Kita Ya. ngobrol-ngobrol sama Ustadz Amar ya. Saya sendiri perkenalkan, saya Putri Yunita. Kebetulan ngajar di Mandua juga. Nah, teman saya ini Ustadz Amar juga ngajar di Mandua. Coba Pak Ustadz, boleh nggak dikenalin dulu nih biodatanya, Eh, mungkin riwayat pendidikannya, dan apa sih yang mau kita obrolin hari ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Muhammad Amar Sodik, asli dari Kuningan, Mojang Kuningan. Jajakan. Desa, Jajakan oh ya. Jajak, Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Jajakan. Nah, terus Desa Ciawilor, ya, Ciawi Lor ya. Jadi Kecamatan masih Ciawi Gebang, made in Ciawi ya Pak ya. Made in Kebetulan Ciawi, kita Mandua Kuningan tuh ada di wilayah Ciawi Gebang. wilayah Ciawi. Ya, silakan Pak Ustadz, mangga. Kalau latar belakang pendidikan dulu sempat mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Pangkalan, Desa Pangkalan, Oh, MI Fatahillah. oh. Ya, Berarti ini kemudian, benar-benar produk Kemenak ya. Madrasah semua iya, sekolahnya gitu ya? dari kecil dibesarkan di madrasah. Lalu lanjut lagi ke MTS PUI Ciawi Gebang. Di sini. Iya, yang di dekat Pasar Ciawi Gebang. Ah, Lalu setelah lulus dari MTS, lanjut lagi pendidikan itu ke Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Sekarang sudah jadi Mandua Tasikmalaya. Mandua Tasik berarti ya Heeh, ini alumninya. Singaparna. Kemudian setelah lulus dari sana, lanjut lagi mengenyam pendidikan ke UIN Sunan Kalijaga atau UIN Suka, Yogyakarta. Ya, itu S1. S1 sama S2 Oh, berarti alhamdulillah. S1 dan S2 di Iya, UIN UIN Sunan Sunan Kalijaga, Kalijaga. Nah, Yogyakarta. kebetulan ya nih Pak Ustadz ya, Mm-mm. ini temanya nih ya, kayak yang obrolan kita nih sore ini tuh adalah tentang pondok Pondok. pesantren. Dan kebetulan Mandua Kuningan ini punya pondok pesantren ya. Iya, Nama pondoknya apa Pak Ustadz? Pondok Pesantren Salsabila. Nah, ya, ini buat yang siswa-siswi yang baru mau daftar ke Mandua kan masih banyak yang belum tahu nih. Iya, Pondoknya kita itu namanya adalah Pondok Pondok Pesantren Pesantren Salsabila. Salsabila ya, Iya, Mandua Mandua Kuningan Kuningan. gitu ya. Gimana Pak, boleh diceritain pondok pesantren ini tuh, ini kan Pak Ustadz berarti kan dari awal SD ya, SD, SMP, SMA sampai ke kampus pun ini madrasah semua nih, Iya. kemenak semua ya gitu ya. Nah, mau tahu Pak Ustadz sendiri pernah mondok nggak nih? Alhamdulillah dulu pas mulai tingkatan MTS sudah Mhm. sempat mengenyam pendidikan pesantren, tapi istilahnya bukan pesantren secara menyeluruh, santri Iya. kalong. Heeh. Santri Kalong itu yang kayak gimana itu, Pak? Santri kalong tuh kadang kita tuh tidur di pondok, kadang pulang ke rumah. Oh, jadi masih pulang pergi, Masih belum pulang full pergi, gitu ya, belum Pak full. ya? Ya, Mohon. itu mengenyam di pondok pesantren Rodatul Huda, daerah Babakan Ciawilor. Oh, Masih cabang dari Miftahul Huda Tasikmalaya. makanya bisa madrasahnya maniat ke Tasik karena Iya, di sini sudah di pondoknya di sini. iya. Oh iya. Lalu di Tasik, lanjut lagi alhamdulillah kebetulan sambil sekolah juga di sana sambil mondok juga di Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Tasikmalaya. Heeh, sampai selesai Madrasah Aliyah berarti 3 tahun di sana, kemudian dilanjutkan lagi ke Yogyakarta. Mondok lagi berarti. Kalau di Jogja enggak, di Jogja cenderung hanya ikut-ikutan saja sih. Ikut ngaji di Pondok Rapiak, Pondok Quran, kadang sesekali ikut ngaji di Pondok Wahid Hasim. Kebetulan ada Oh, banyak teman-teman yang di sana. Kalau mondok mah enggak. berarti istilahnya tetap ngajinya mah di pondok, tapi Iya, tidak tidur di situ iya, gitu karena beberapa pondok yang diikuti. iya. Oh. Nah, berarti kalau dihitung-hitung berapa tahun mondok berarti Pak itu? Sekitar 6 tahunan, berarti 6 7 tahunan. 6 tahun mondok ya. Iya, Teman-teman ya, Pak Ustadz Amar ya wajar ya. Berarti sekarang dipercayai sama Mandua Kuningan untuk memegang pondok ya. Secara iya. tidak langsung bayangkan Alhamdulillah.
6 tahun hidupnya sudah mondok gitu kan ya. Nah, ini kembali lagi ke tema Iya, kita, berarti kan Pondok Pesantren Salsabila. Salsabila. Kalau di Mandua Kuningan ini, Iya, Pondok Pesantren Salsabila tuh udah dari kapan ya Pak Ustadz ya? sepengetahuan kami pondok ini nih berdiri dari tahun 2005. 2005. Udah lama Iya, ya berarti udah ya? lama. Udah berapa tahun berarti sekarang? Sekitar Enggak ada guru matematika ini. 13, 13 tahun berarti. 14 ya? lebih 15 tahunan. Wah, udah lama juga berarti ya. 2005, 19. Udah 19 tahun ya? Udah ibaratnya manusia ini udah usia remaja mau dewasa Iya, gitu ya. Berarti masa transisi. gitu. Nah, ini di sini tuh rata-rata pengurusnya itu apakah memang basicnya pondok atau bagaimana biasanya di sini? Untuk pengurus yang menjadi pengasuh sehari-hari yang tinggal di sini selama 24 jam rata-rata kami melibatkan orang-orang yang memang sebelumnya punya basic Basic. background pondok pesantren. Berarti bagus ya kalau gitu kan mereka sudah tahu nih Ya, kehidupan di pondok itu seperti apa. Kalau di pondok pesantren Salsabila juga ada kayak kurikulum kah atau bagaimana Pak biasanya sistemnya di sini? untuk Pembelajaran? sistem pembelajaran sendiri, kebetulan kita kan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekarang kan. Hmm. Masyarakat kebetulan sekarang sedang lagi menggandrungin program tahfidz Quran. Oh, Nah, itu kan. mohon. Jadi kita pun menyesuaikan tentang kebutuhan yang ada di masyarakat. Mm-mm. Akhirnya program-program yang ada di pondok pesantren juga di kami sekarang apa? Ada banyak muatan program-program tahfidz Tahfidz Qur'annya. Qurannya. Heeh. Selain program Kitab Kuning yang memang dari awal pondok ini berdiri itu mah sudah ada sampai sekarang. Berarti itu tetap ya mengikuti Iya, perkembangan zaman perkembangan gitu zaman ya. sama Tapi berarti saat ini Pondok Pesantren Salsabila tuh lebih memfokuskan untuk tahfidz Qurannya. tahfidz Quran, kemudian Kitab Kuning Kitab kuningnya, sama kita kitab-kitab juga yang lain iya, mungkin. sama kita juga ngasih pembekalan bahasa kepada anak-anak. Nah, gitu ya. Kebetulan latar belakang background ustadz atau guru yang dilibatkan juga ada yang dari Gontor, ada yang dari Mhm. Pondok Modern Al Ikhlas yang memang Mhm. sama seperti Gontor juga. Berarti ya sudah terpercaya gitu ya. Alhamdulillah. Sudah pengasuh ya itunya pembimbing-pembimbingnya banyak Mm-mm. yang dari pesantren-pesantren yang cukup terkenal juga di Indonesianya. Ditambah lagi sekarang ini banyaknya anak orang-orang kekinian ya berarti Ya, ya Pak ya. Jadi mm, dibuat ya. pondok pesantren itu sesuai zamannya Sesuai gitu ya. zaman Tuh. kebutuhan. Ini Pak maaf nih ya kalau saya nanyanya mungkin sedikit. Kalau seandainya ada siswa baru pengen mondok Ya, misalkan. Harus punya basic pernah pondok atau enggak? kalau untuk mondok biasanya untuk basic enggak sih. Enggak usah, Kalau berarti ada yang keinginan, baru-baru bisa gitu ya? kalau ada keinginan untuk mondok pesantren belajar tentang agama, insya Allah kami akan fasilitasi di sini. Nah, Cuman ya. memang mungkin nanti kan di awal masuk teh ada pengetesan terlebih dahulu, termasuk dari Bener. bacaan Quran dan lain sebagainya. Ya, Itu untuk menyusun kelas. Nanti kan anaknya di kelas-kelas kan ada heeh, yang awal-awal yang memang masih perlu bimbingan, iya. ada yang sudah menengah, ada yang memang sudah mahir nantinya. Jadi mereka bisa up lagi ya Iya, ilmunya lagi gitu ya, mm-mm. sesuai dengan teman-temannya lagi gitu ya? Pembinaannya juga kan nanti terukur Mhm. untuk pembinaan bagi anak-anaknya juga. Terus kalau boleh tahu Pak, ada berapa pengasuh di sini Pak? Di sini pengasuh teh alhamdulillah ada 8 orang. Boleh di-spill? Laki-laki itu ada 3, sisanya perempuan. Sisanya karena banyaknya perempuan ya, Perempuan, si ya. santrinya ya. Alhamdulillah santri itu tuh ada sekitar 250 orang di sini tuh. Itu satu angkatan? Enggak, 3 angkatan, Oh, kelas 3 10, angkatan 11, dan 250. 12. 250 orang. Luar biasa Dan ya ini. didominasi oleh perempuan kebanyakan. Ini Pak Ustadz Amar ini salah satu orang tersabar ya, yang bisa menghadapi 250 santri sekaligus ya, dalam 24 jam gitu ya. 24 jam. Luar biasa. Nah, nih Pak, suka ada kan anak yang gini, dia nggak pernah mondok. Dia takut mau ke pondok. Karena banyak isu yang, ah ntar di pondok digini ini. Itu gimana Pak untuk melawan biar mereka tuh tidak takut? Apakah pondok tuh menyenangkan atau bagaimana biasanya? Untuk mensiasati kejadian-kejadian seperti itu biasanya kita suka bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain.
Kebetulan kan kita satu lingkungan dengan madrasah di sini. Iya, Kita juga kadang bekerja sama dengan bagian bimbingan konseling iya. ataupun bagian kerohanian yang suka memberikan siraman-siraman rohani atau apa masukan-masukan bagi anak-anak tersebut sehingga mereka teh mulai tumbuh motivasi belajar tentang agama dan kenyamanan mereka di sini. Mhm. Heeh. Di sisi lain kita juga kan di sini melibatkan kelas 12. Kelas Oh. 12 tuh di kami teh sudah dijadikan sebagai pengurus. Oh, pengurus di Iya, pondoknya. per Oh. kamar itu nanti kan Ada. selain ada anak-anak yang baru, Mhm. disimpan beberapa anak kelas 12 yang sudah kami pilih, memang yang sudah punya kapabilitas dan Heeh. kemampuan untuk ngebimbing adik-adik mereka nanti. Nah, Oh, gitu. itu salah satu tujuannya agar ketika ada adik-adik kelas yang baru masuk ke sini, nanti akan diarahkan oleh kakak kelasnya masing-masing. Mhm. Nanti mereka akan koordinasi dengan kami para pengasuh ketika menemukan berbagai permasalahan yang dihadapin oleh anak-anak biasanya. Ya, jadi biar ngobrolnya anak-anak lebih enak gitu ya, Iya, nggak langsung ke pengasuh tapi iya, bisa ke kakak bisa kelasnya sharing ke dulu. kakak kelasnya Oh, terlebih gitu. dahulu. Iya. Atau boleh nggak ceritain pengalaman menarik dari Pak Ustadz sendiri sehingga bisa Pak Ustadz nih ngajak ke siswa-siswi yang baru diajak biar enak kok pondok tuh menyenangkan loh gitu. Ditambah kita ketemu teman, dapat ilmu agamanya nih. Gimana Pak? Ada nggak pengalaman seru yang bisa di-share di sini? Kalau pengalaman-pengalaman seru biasanya kita suka ngadain event-event. Kebetulan di pondok kami juga di sini kan suka ada kegiatan apresiasi seni Mhm. gitu. Jadi ngasih kebebasan kreasi bagi anak-anak untuk menampilkan diri mereka masing-masing, membuat kreasi seni entah Iya. itu dari mulai musik ataupun seni peran dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya yang kami lakukan agar anak-anak tuh tidak jenuh juga ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi dibarengi sama yang kekiniannya dia bisa Iya, nyanyi ya mungkin ya, sholawat, sholawatnya gitu kan, nasyid, hadroh, nasyidnya, dan lain aktingnya sebagainya. dan lain-lainnya Iya, gitu ya untuk hiburan mereka hiburan gitu. mereka. Biar mereka juga semakin percaya diri gitu ya. Ya, semakin percaya. Gini lagi nih Pak Ustadz ya, kan tadi kita udah ngobrol masalah dari kapan pesantren Salsabila, terus udah itu juga tentang apa saja guru-gurunya ya, pengasuh-pengasuhnya. Terus biasanya nih Pak, dalam satu hari santri tuh ngapain aja? Kalau Waktunya gitu eh, misalkan. untuk kegiatan pembelajaran, kebetulan di pondok pesantren kami kan ngikut ke sekolah. Mhm. Jadi segala halnya itu tuh ya menyesuaikan dengan apa yang di madrasah. Oh, disesuaikan Iya, berarti ya? disesuaikan. Oh. Kalau pembelajaran mah dilaksanakannya itu 3 kali. Mhm. Pagi, sore, dan Sore sama malam. Malam oh, itu gitu. maksimal pelaksanaan pembelajaran teh kami batasi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 berarti itu tuh masih Ya, belajar? jam Mhm. 8 mah anak-anak nantinya mau istirahat, Oh mangga. ya? Atau mau memperdalam materi Yang sekolah, mangga. ya boleh Bisa berarti ke ya? kakak kelasnya nanti kan. Mhm, Ataupun mau memperdalam materi tahfidz Quran, mhm. ataupun kitab kuning dan lain sebagainya, sudah ada para pengasuh di sini yang siap untuk ngebimbing. Yang standby berarti Standby-nya ya? dua puluh Mis empat jam. berarti siswa dari pagi tuh kalau mulai bangun jadwalnya tuh jam berapa, Pak? Bangun teh jam setengah 4. Jam setengah empat 4, berarti sudah heeh. dibangunin itu Iya, semua, sudah setengah empat. dibangunkan. Setelah itu mereka sholat, Sholat, terus kemudian sholat berjamaah, kemudian mhm, ngaji pagi, lalu sarapan pagi, mhm. kemudian siap-siap berangkat ke madrasah. Wah, berarti makannya ini diperhatikan juga ya di sini ya, Pak, ya? Alhamdulillah, Makan kita di sini berapa kali nih, Pak? makannya 3 kali sehari. Wah, tuh, ya makannya tuh luar biasa ini ya. Menunya juga sudah 4 sehat 5 sempurna. Nah, Alhamdulillah. 4 sehat 5 sempurna 6 kenyang banget ya gitu. Terus nih Pak, ya kan mungkin yang banyak ditanyakan lagi, biasanya kalau santri di sini tuh kalau nyuci beberes tuh kayak gimana itu Pak biasanya? Apakah ada fasilitas yang memang cucian ada apa, laundrynya misalkan gitu? Atau emang, ah ya udah bebas itu mah pilihan tergantung santrinya atau bagaimana biasanya di sini? Kalau untuk mencuci, Mhm. yang kami rekomendasikan ke anak-anak mah agar mereka mandiri. Iya ya, Ya, di udah jauh dari antaranya orang tua heeh. biar mandiri nih. Harus bisa nyuci sendiri, nyetrika dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kami juga sekarang sudah bekerja sama dengan salah satu laundryan Mhm. yang dalam jangka waktu seminggu teh bisa datang 3 kali datang ke sini. Oh, Tapi nggak diwajibkan. heeh, Itu mah bagi anak-anak yang hanya pengen ngelondri saja. heeh.
Dan kebanyakan ya alhamdulillah rata-rata mereka mencuci sendiri sih, Lebih mandiri. Jadi lebih anak bapak mandiri, ibu kalau dititipin di pondok mhm, pesantren Salsabila, insya Allah bisa bisa mandiri mandiri, ya. ya. Ada lagi nih Pak, ya misal nih tadi kan Eee, mungkin itu yang enak-enaknya gitu Iya, ya. Pernah nggak sih ngalamin yang nggak enaknya? Misalkan ada anak yang tantrum gitu. Biasanya itu apa nih obat-obat khusus ya atau bukan obat ya, mungkin trik-trik khusus dari pengasuh nih biar anak nih jadi, "Yuk bareng yuk sama kita yuk ke depannya," gitu. Gimana Pak, ada nggak nih? biasanya kalau untuk menghadapi anak-anak seperti itu ya tetap kita juga nggak bisa bekerja sendirian. Iya, Ya, kita melibatkan banyak pihak di sini. mhm. Kebetulan kami juga ada kesantrian kan di sini yang jadi pengurus. Kadang koordinasi dengan bagian kesantrian dan juga Mhm. pihak-pihak yang lain termasuk kakak-kakak kelas. Yang memang kakak-kakak kelas itu tuh punya kedekatan terhadap anak-anak yang ada di kobongnya masing-masing. Oh, jadi si peran kakak kelas ini tidak hanya untuk teman sharing, tapi dia Iya, juga mengawasi mengawasi sama adik-adik ngebimbing kelasnya. mereka, mengarahkan mereka dan lain sebagainya. Kadang kan kalau langsung ke kami mah anak-anak tuh suka ada rasa Canggung ya? canggung, Mhm, malu dan lain sebagainya, tapi mhm. kadang kalau ke teman dekat ataupun ke kakak kelasnya sendiri mereka kan tidak segan untuk berbicara apa yang mereka alamin dan rasakan sehari-hari biasa. Iya, gitu ya. Untuk pondok pesantren Salsabila ini pernah meraih prestasi apakah, Pak, yang bisa dibanggakan kita, "Wah, ini nih pondoknya luar biasa loh," gitu? Alhamdulillah sampai hari ini, kebetulan saya itu mulai berkecimpung ikut bergabung di pondok ini dari tahun 2017. Wah, luar biasa juga, udah lama juga ya berarti ya? Dari semenjak saya ikut bergabung di sini, yang saya perhatikan dan alami juga murid-murid kami yang Mhm. khususnya pernah ngalamin mondok di sini sudah ada yang sekolah di Turki sekarang. Tepuk tangan dong ya. Termasuk yang sudah lulus ke Timur Tengah, ke Mesir juga ada. Heeh, luar biasa, masya Sekarang Allah. juga tahun-tahun ke belakang ada yang sudah jadi TNI, abdi Mhm. negara, ada juga yang daftar ke kepolisian, Itu alumninya semua alumni, ya? ya. Bahkan untuk tahun ini juga alhamdulillah dari pondok kami ada yang sudah keterima di Universitas Indonesia. Indonesia, tuh. Berarti mondok itu bukan berarti menghambat belajar Iya, ya, justru dengan mondok itu ya semakin banyak ilmu ya yang bisa gitu ya? diperoleh dan pengalaman Ya, bagi anak-anak. luar biasa ya. Gini ya Pak Ustadz ya, tadi kan udah ngobrol-ngobrol suka duka dan lain-lain, pengen tahu nih, ini santri-santri Mandua Kuningan ya Pondok Pesantren Ya. Salsabila ini dari mana aja? Ada yang paling jauh nggak nih? Alhamdulillah untuk santri-santri kami di sini kebetulan kan kita tidak menerapkan sistem zonasi ya. Mhm. Jadi sampai saat ini sekarang juga ada kelas 11 yang aslinya itu tuh dari Kalimantan. Dari Kalimantan jauh-jauh ke sini? Iya, Untuk mondok di sini? mondok di sini. Kebetulan dulunya juga Luar punya biasa keluarga ya. di Kuningan, Mhm. sekarang sudah tinggal di Kalimantan tapi mempercayakan anak didiknya ke kami di sini. Luar biasa, berarti Ada bagus juga nih ya. ya, yang dari Aceh juga ada. Dari Aceh, Iya, Aceh. dari Serambi Mekahnya Ya, kuning kita ya, dari alhamdulillah Indonesia ya. ada yang Ada datang yang ke ke sini sini. juga. Daerah Jabodetabek itu juga alhamdulillah setiap Iya. tahun selalu ada. Dari luar Kabupaten Kuningan termasuk dari Brebes dan lain Mhm. sebagainya juga banyak yang alhamdulillah mempercayai atau mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah dan mondok pesantren di sini. Yang dari dekat juga banyak berarti ini? Dari dekat juga banyak, dari Kecamatan Ciawi Gebang Mhm, juga mhm. alhamdulillah banyak yang mempercayakan anak didik mereka untuk mondok Mondok dan di belajar di madrasah. berarti santrinya ini untuk Mandua Kuningan Pondok Pesantren Salsabila Salsabila. ya. Iya, Ini udah jauh-jauh ya, dia ternyata memang inisiatif sendiri ya iya, untuk mondok di untuk mondok di di sini. sini. Terus kan banyaknya gini ya Kak ya, yang saya tahu ya termasuk saya mungkin yang basicnya bukan orang pondok gitu ya Iya, kadang, kita itu sebagai orang tua suka gini mikirnya, ah mondok tuh kan banyaknya dari sekolah-sekolah swasta, terus bayarannya kan suka mahal gitu kan ya, yang kita takutin sebagai orang tua adalah, "Ya Allah ini bayarannya mahal nih," gitu kan ya. Nih mohon maaf ya Pak ya, misal nih ya, ya. misalkan ada orang tua yang tiba-tiba, "Saya tuh pengen anak saya tuh mondok, bisa nggak sih bayarannya tuh bisa lebih murah nggak sih?" Kalau di Mandua tuh seperti apa ya? Karena kan sekolah negeri yang ada pondoknya tuh jarang ya yang saya tahu Iya. gitu kan, hanya beberapa sekolah aja yang ada. Selebihnya banyaknya itu dari pihak-pihak swasta yang kadang-kadang bayarannya bikin
Masya Allah ya, astagfirullah malah ini jadinya. Gimana Pak, itu untuk di Mandua sendiri nih? Untuk pembiayaan sendiri, alhamdulillah di sini harganya itu tuh masih terjangkau Hmm, di kalangan masyarakat untuk masalah pembiayaan. Alhamdulillah Heeh. ya. Termasuk sarana prasarana dan lain sebagainya juga alhamdulillah semuanya sudah sangat mendukung sekali. Di sini sudah disediakan oleh madrasah bagi kepentingan para santri yang ada di sini. Di sisi lain kan lebih terjaga juga kalau di sini Mm-mm. kan. Karena masih ada dalam ruang lingkup lingkungan madrasah yang memang sehari-harinya 24 jam diawasi. Iya, bahkan Ya, kita sendiri kadang-kadang jadi orang tua suka susah ya mengawasi anak iya, 24 jam ya. 24 jam. Ini dengan bayaran yang terjangkau ya, anak diawasi, dia terus makan 4 sehat 5 Lima sempurna, terjamin. ilmu juga dapat ya, orang tua juga tenang gitu ya Pak ya. Ini udah di akhir kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya, Pak Ustadz. Boleh nggak pesan dan kesannya untuk siswa-siswi Mandua yang mondok pesantren di Salsabila dan pesan dari Pak Ustadz sendiri nih, bagaimana untuk santri-santrinya? Harapan kami ya sebagai pribadi yang memang ketitipin banyak orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka di sini, saya selalu tidak lupa karena yang diajarkan orang tua saya juga kan tugas guru itu tidak hanya mengajar, Iya, tapi juga mendidik dan itu tuh memang yang paling susah dan berat. mendidiknya itu Iya, ya. heeh, tapi kami selalu selalu memotivasi kepada para santri bahwa ketika kalian mondok di sini, insya Allah kalian akan apa? Ilmu didapat di sini, Mm-mm. iman melekat, bermanfaat di masyarakat, dan bahagia dunia akhirat. Luar biasa ya. Tadi ya, ilmu didapat, Iman terus melekat, imannya melekat, bermanfaat di bermanfaat masyarakat, di masyarakat. bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Ya Allah, amin, amin Amin. ya ini ya. Semoga kita semua seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja ya Pak ya obrolan kita. Untuk selanjutnya kalau ada yang penasaran dengan Pondok Pesantren Salsabila Mangga bisa datang langsung ya bisa Pak ya datang ke langsung kampusnya ke Mandua kampusnya ya Mandua Kuningan. di Jalan Siliwangi Kuningan ya. Jangan lupa buat yang lainnya juga terus ya nonton terus podcastnya Mandua Kuningan. Insya Allah ya bermanfaat ini Amin. untuk semuanya. Dan ini untuk teman-teman yang siapa tahu masih ada yang penasaran ya, Ya, Pak, bisa menghubungi kemana Pak? Biasanya ada sosial medianya kah? untuk pribadi saya punya sosial media namanya Goms Amar. Nah, bisa dintar ditulisin Sementara ya. untuk di pondok pesantren sendiri kami juga Heeh. punya media sosial khusus di Instagram ada namanya Ma'had Salsabila. Mahat Salsabila. Salsabila Nanti ya, tolong ya ini editornya dia Ma'had dipakein Salsabila. Instagram logo-logonya ya. Ada lagi? Mungkin yang sering aktif digunakan sehari-hari itu di Instagram. Oh ya, jadi kalau mau nanya bisa DM langsung berarti ya di Nge-DM Instagram langsung. ya. Heeh. Mungkin cukup sekian nih obrolan kita sore ini. Namanya Pak Ustadz kan ya, santrinya sudah banyak yang nungguin ya di pondoknya gitu. Terima kasih Pak Ustadz, terima Sami-sami. kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa ya pada nonton khususnya siswa-siswi Mandua ya dan santri-santrinya gitu kan. Selalu dukung channelnya Mandua Kuningan. Mandua Kuningan. Semoga podcast ini bermanfaat dunia dan akhirat seperti kata Amin. Pak Ustadz ya. Tadi sekali lagi Pak Ustadz, tagline dari Pak Ustadz nih ya. Kata-katanya nih oke nih. Ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat dan bahagia dunia akhirat. Hanya ada di Man Pondok Pesantren Salsabila Salsabila Mandua Mandua Kuningan. Kuningan. Terima kasih.